Ini matching-matchingin aja gitu. Tapi tau gak, ini gue nemu di Google ya. Jadi di Jepang, karena gue lagi baca-baca tentang behel dan gue tertarik sekali tentang behel ini. Di Jepang ada behel yang bisa nyala. Serius, lo cari di Google ada di Jepang keywordnya apalah gitu, gue lupa deh. Pokoknya behelnya itu ada lampu LED-nya, warnanya hijau, kuning gitu. Serius gue. Tapi menurut gue itu bermanfaat ya kalau lagi di rumah kan, mati lampu gitu, lilin mana lilin ya? Ada gunanya lah paling enggak kan, bisa buat center gitu. Tuh gue nggak ngerti, gigi dijadiin alat tren gitu loh. Ini tadi sempat Indra sempat bahas tentang Breaking Dawn ya. Breaking Dawn itu kan juga, Breaking Dawn itu vampir. Ini sekarang trennya gigi pakai behel, ini bentar gigi tajam bentar lagi nih ya, dikikis-kikis ya. Terus dikasih darah ternak gitu kan, gitu, sangar gitu. Jadi kalau sekarang kan foto-foto alay-alay gini ya. Ya, ini gara-gara Breaking Dawn ntar. Iya, daripada tajam-tajam doang lo vampir. Ini by the way ya, kalau nonton Breaking Dawn jangan ajak adiknya yang masih kecil ya. Itu film sangat tidak mendidik gitu ya. Itu film jorok banget deh, serius. Udah pada nonton belum? Udah. Itu pendidikan macam apa itu film Breaking Dawn itu ya? Kan itu film dewasa atau film remaja sih sebenarnya? Dewasa. Hah? Masa ML sampai rancangnya rubuh, itu film apa? Vulgar banget ya. Coba adik-adik yang masih kecil jangan diajak nonton Breaking Dawn ya. Aduh. Iya. Tapi ya gitu tadi gue bilang di Jepang itu behel itu udah bisa buat ditaruhin lampu. Semakin lama semakin canggih. Lama-lama jangan-jangan lo nongkrong sama teman-teman lo gak usah bawa iPod, behel bisa muter MP3 gitu kan. Lagu apa? Terus lama-lama touchscreen gitu kan. Teknologi canggih. Gue kalau gue renungkan, gue cuma nemu satu fungsi behel yang kalau bukan selain merapikan gigi. Behel itu berguna untuk menyimpan makanan kayaknya ya. Kalau lo makan, sisanya masih banyak. Aduh ini sayang nih, kayaknya simpen dulu gitu. Iya kan? Jadi kalau lo nonton bioskop nggak usah jajan, tinggal keluarin lagi gitu. Mau? Hemat ya? Aduh. Tadi banyak dibahas tentang sosial media juga, tren zaman sekarang sosial media itu udah canggih. Coba di sini yang jomblo, mana suaranya yang jomblo? Gak laku kok, bangga itu. Gue gak ngerti hari gini udah zaman Twitter masih ada orang jomblo. Kenapa masih jomblo juga cowok-cowok ya? Zaman dulu, zaman abang masih muda ya. Itu kalau nembak cewek itu susah tau gak? Nembak cewek itu harus face to face. Nggak bisa lah sekarang. Ya ada yang sekarang nembak lewat Facebook, lewat Twitter. Nembak face to face ya kan? Mau nembak? Dulu zaman gue masih SMP gitu. Kamu mau nggak? Apa? Gitu. Cewek kan kalau mau ditembak selalu pura-pura nggak tahu ya. Jadi dia udah tahu ya. Udah tahu banget cowoknya mau ngomong apa kan sebenarnya kan? Kamu tahu aku mau ngomong apa? Enggak. Pura-pura gitu gitu. Udah tahu banget nih cowoknya mau nembak gitu. Udah gitu pas ditembak jawabnya apa? Kita sahabatan aja ya. Siapa yang pernah digituin cowok-cowok? Hah? Dan beberapa cowok-cowok yang terlalu lugu menerima, ya, dijadikan sahabat gitu. Padahal kalau lo terima jadikan sahabat itu kekejaman perempuan terhadap laki-laki. Karena kita pria-pria hanya bisa dekat tanpa bisa memiliki. Tapi ada yang lebih parah dari jawaban sahabatan aja. Kita adik kakak aja ya. Ya, siapa yang nyiptain adik kakak ini? Cowok-cowok pada senang, mungkin kalau adik kakak bisa mandi bareng ya. Kan adik kakak ya. Ya ada cewek. Tapi sekarang gini ya, kalau mau makanya gue heran lo jomblo, jangan jomblo, tembak aja lewat Twitter. Nembak lewat Twitter itu paling enak. Misalnya tadi Arni nama Twitter lo apa Arni? Arni Ulsa. Oke. Misalnya gue mau nembak Arni gitu. @Arni Ulsa smash blast clickers reachable gitu kan ya. Kamu mau gak jadi pacar aku misalnya gitu ya. Terus si Arninya nolak nih. Ditolak, nembak di Twitter ditolak. Gampang. Keluarin HP-nya. Woi anjing Twitter gue siapa yang bajak nih woi. Gak lucu nih bercandanya nih woi. Parah lo.
nembak dia. Nah, motor gue dipajak. Ya. Inspirasi malam minggu ya. Iya kan? Cobain aja, cobain. Iya, cewek-cewek itu soalnya gini ya, cewek-cewek itu pandai menyembunyikan kejombloannya. Ini nggak punya pacar nih, tapi tiba-tiba nge-share status Facebook atau nggak di Twitter, share status Facebook biasanya, saya makasih ya untuk hari ini, nggak apa-apain padahal, nggak ada pacarnya juga gitu, pencitraan aja, pencitraan gitu kan. Terus nge-tweet, futsalnya lama banget sih, sebel bus, iya. Nggak ada pacarnya padahal nggak ada, fiktif aja itu fiktif ya. Pencitraan biar kesana punya pacar gitu kan. Apa-apa itu taktik-taktik perempuan ya, biasa seperti itu, tidak apa-apa. Tapi gua khawatir nih sama remaja zaman sekarang nih. Karena sekarang masa depan Indonesia terancam akibat satu penyakit yang menghinggapi remaja dan pemuda. Penyakit galau ya. Berbahaya sekali penyakit galau ini. Apalagi sekarang lagi musim hujan, bahkan baru juga musim hujan ya. Betul? Iya. Di musim hujan gini banyak jomblo gadungan ya. Tahu jomblo gadungan? Jomblo yang galau saat mendung dan hujan ya, jomblo gadungan. Banyak itu, asal hujan, kunci pintu kamar, setel lagunya duduknya mengiris hati tangga utuh gitu ya. Apa judul gimana liriknya? Sesungguhnya ku berpura-pura gitu ya. Ngeliatin foto mantan gitu. Mau jadi apa masa depan kita kalau anak muda seperti ini? Gue sering baca di Twitter malam minggu nih, cewek-cewek biasanya, udah mandi, udah cantik, gak ada yang ngapelin. Terus kalau gak diapelin lo gak usah mandi gitu. Jorok banget jadi perempuan, mandi aja. Mandinya gak ikhlas gitu. Gak ada yang ngapelin gitu. Udah gitu, nge-tweet, pacarku kemana ya? Udah 2 hari gak ada kabar. Telepon polisi gila, 2 hari gak ada kabar. Kemana pacar lo jadi TKI jangan-jangan? Gila, 2 hari gak ada kabar. Makanya gue tuh kemarin pas sempat rame-rame SMS Komodo ya, itu gue mendukung sebenarnya SMS Komodo ya. Jadi kalau jangan di stop kalau menurut gue. Kalau SMS Komodo di stop nih jomblo-jomblo mau SMS-in siapa? Coba kasihan kan ya. Paling nggak ada yang bisa di SMS-nya. Hey Komodo, kenal gitu. Aku capa gitu kan, ada di SMS-in lah gitu. Makanya gak usah terlalu gampang galau gitu, nggak perlu gampang galau. Kalau misalnya SMS pacar terus nggak dibalas galau, nggak perlu ya. Bisa aja dia pulsanya habis ya kan, atau enggak lowbat ya kan, atau bisa aja dia lagi asik sama selingkuhannya. Nggak apa-apa, biarin aja dulu ya. Nggak usah langsung galau ya. Ini makanya supaya jangan galau, Indonesia gue mengusulkan ada jurusan galau di apartemen di universitas ya, ada jurusan galau. Jadi jurusan galau ini penting untuk mencetak sarjana berkualitas yang bisa mengatasi galau ya. Jadi mata kuliahnya itu pengantar ilmu move on gitu ya. Iya, penting ya. Dasar-dasar ngeceng gitu. Jadi bisa cepat dapat pacar lagi gitu kan. Terus skripsinya fenomena status Facebook dan pengaruhnya terhadap kondisi remaja galau ya. Dan yang paling keren gelarnya teman-teman. Kalau udah lulus jadi sarjana galau, SLAW. Asik ya? Keren ya? Lebih keren dari Esos. Apa Esos? SLAW. Ernest Prakasa, SLAW. Keren, sarjana galau. Jadi si sarjana-sarjana ini gua harapkan bisa menciptakan sebuah panti rehabilitasi anak-anak galau ya. Jadi kalau galau masuk situ nanti diajak kegiatan yang ceria-ceria ya. Udah gitu kalau mau keluar dari panti rehab galau itu ada ujiannya. Ujiannya itu adalah harus bertatap wajah dengan mantan. Kalau masih nggak lulus, masuk lagi ya kan. Kalau misalnya ketemu udah, apa kabar? Iya, lulus langsung. Nah di dalam rehab ini juga dikenalin biar dia move on gitu kan. Yang cowok dipasangin sama yang cewek ya kan. Yang cewek dipasangin sama yang cowok. Yang ngondek sama yang enggak. Yang ngondek sama Pak Ustadz biar insaf ya. Aduh, di Pekanbaru ada apartemen nggak sih? Baru mau dibangun ya?
Iya di Jakarta tuh apartemen di mana-mana tuh. Dan udah nggak masuk akal menurut gua apartemen di Jakarta. Promosinya suka lihat Feni Rose di TV kan ya? Ya. Hanya 999 juta rupiah. Gila kaya banget ya. Mungkin dia kalau ngekek keluar berlian gitu ya. Lumayan buat beli apartemen. Hanya 999 juta. Lebay banget asli. Itu bohong ya, enggak, orang Jakarta enggak sekaya itu ya. 999 juta hanya. Udah gitu gua kebayang apa sih enaknya tinggal di apartemen? Ada nggak di sini teman-teman yang tinggal di mungkin nggak di apartemen atau mungkin kosannya di lantai lebih dari lantai 2? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Bawah tanah? Nggak, bayangin ya teman-teman tinggal di apartemen, menurut gue tuh tidak menarik, banyak kerepotan yang ditimbul. Misalnya satu, jemuran lo jatuh. Iya kan? Ribet deh lo kalau tinggal di rumah kan, jatuh tinggal ambil pungut gitu kan. Jemurannya jatuh gitu, ribet begitu. Misalnya mau panggil jajan juga susah kan. Di sini panggil jajan apa biasanya? Bakso? Hah? Om menjajakan diri gitu. Apa sih? Apaan? Bakso ada bakso. Ya kan enak lu tinggal beli kan, lu bayar tinggal di apartemen lantai 17 itu bakso. Woi! Bang! Hei! Ada yang manggil nih. Ya Tuhan, aku belum siap Tuhan ini. Ada aja orang Jakarta ya. Ada aja orang Jakarta. Di sini ada martabak nggak sih? Ada. Martabak apa tulisannya? Bangka kan ya? Martabak iya paling banyak Bangka. Dan ini misterius loh. Martabak Bangka itu misterius karena gini. Bokap nyokap gua kan orang Bangka ya. Jadi kalau di Jakarta itu tulisannya rata-rata martabak Bandung. Paling banyak martabak Bandung, martabak manis tuh ya. Kalau lo ke Bandung tulisannya martabak Bangka. Kalau lo ke Bangka tulisannya apa? Martabak Bandung. Kenapa martabak ini gak ada yang mau ngakuin? Kasihan banget tau lo. Ya ini misteri buat gue. Misteri. Ya, misteri loh. Kasihan banget ya. Ini gak punya teman banget gitu. Mungkin malam minggu dia curhat di diary ya. Iya diary, martabak lagi dalam. Martabak mau merantau aja. Kayak saudara martabak merantau pada sukses. Ada yang ke Amerika, buka coffee shop namanya Starbucks. Ada yang ke Thailand jadi bintang film namanya Ombak. Ini asli banget martabak ini. Gue pernah ke temen gue nih, gue lagi mau beli martabak. Terus kata temen gue nih, men lu mau beli martabak? Jangan beli yang itu, tuh di sana enak. Yang jual Cina. Emang kenapa ya kalau yang jual Cina ya? Emang kalau yang jual Cina kenapa? Dia emang bikinnya pakai tai chi gitu. Enggak nih. Yang ada karena Cina pelit, meses lu dihitungin satu-satu gitu. Oh ya. Antrian sampai panjang gitu kan. Kejunya KW, kismisnya KW gitu kan. Apa Cina gitu. Banyak hal-hal yang apa namanya yang Cina di Jakarta. Kalau misalnya kemarin gue sempat bahas juga di Kompas TV. Ada satu ini tau nggak? Ada satu atribut wajib orang Cina kalau di Jakarta, inci suka pakai satu atribut namanya legging macan tutul. Siapa yang punya legging macan tutul ngacung sekarang juga ya? Hah? Itu aneh banget kalau legging macan tutul itu, gue gak ngerti. Tapi cewek tuh selalu memperhatikan pakaian ya kan? Gue udah married ya. Maaf ya cewek-cewek, saya udah ada cincinnya. Cowok-cowok juga maaf ya. Sorry. Jadi makanya dari situ gue tau kalau perempuan itu sangat memperhatikan apa namanya penampilan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau pergi gitu, gue pernah nih mau nonton bioskop sama istri gue, terus udah mau pergi dia bilang gini, sayang bentar ya aku mau ganti baju dulu. Kenapa? Gue bilang terakhir ke bioskop itu aku udah pakai baju ini. Ini masih pernah ya. Masih pernah ya. Kenapa sih kalau bajunya diulang dosa? Hah? Kan nggak dosa ya? Kan nggak mungkin juga begitu lo sampai bioskop dicegat sama satpam, maaf bang, kau udah pernah pakai baju ini udah perasaan kemarin. Ya,
Diganti yang lain coba Mbak, selain lagi macan tutul coba diganti yang lain. Besok gue akan terbang kembali ke Jakarta. Jangan aja sebelum gue pamit teman-teman kalau misalnya ada yang terbang naik pesawat terbang, perhatikan satu hal ya, terutama buat cowok-cowok, karena kalau terbang menggunakan pesawat terbang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu mengenai pilotnya ya. Pilotnya itu sebenarnya kalau kita perhatiin nih, teman-teman kalau kesini kemana-mana naik apa sih? Angkot. Angkot ya. Hah? Apa? Bus kota. Oh, oke. Kalau kita naik angkot atau naik taksi atau naik bis kota, supirnya kelihatan ya. Ya, kalau kita naik pesawat terbang, pilotnya nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu, kita tuh sebenarnya suka dikerjain sama pilot tau nggak lo? Lo pernah nggak lagi naik pesawat terus pesawatnya goyang? Pilotnya akan ngomong apa? Maaf saudara-saudara, kita sedang mengalami cuaca buruk, ya kan? Lo nggak tahu kan yang sebenarnya terjadi apa kan? Bisa aja dia malah dia lagi main view gitu sebenarnya sama pilotnya gitu. Jujur marah lo. Gak tahu tuh apa yang terjadi di dalam kokpit itu kan. Siapa tuh dia lagi nyimeng gitu ya. Lihat. Ngomong ke co-pilot, lihat. Lihat ya. Maaf penumpang habis mengalami gangguan cuaca. Siapa tahu itu yang terjadi, kita nggak tahu aja kan. Dikerjain sama pilot lo semua. Kenapa tadi gue bilang cowok-cowok? Karena ini pesan terakhir gue, kalau naik pesawat cowok-cowok perhatikan gini. Toilet di pesawat itu berbeda dengan toilet pada umumnya ya. Toilet pada umumnya itu kalau kita flush ada airnya, kalau toilet di pesawat itu berbeda ya. Toilet di pesawat itu menggunakan vakum. Ya, jadi kalau lo pencet flush itu akan ya, hilang udah semuanya. Jadi buat cowok-cowok ya, pesan terakhir gue, kalau misalnya lo lagi di toilet kemudian lo buang air besar ya, pastikan sebelum lo flush lo berdiri dulu ya. Ya. Jangan sampai isi bola. Terus biji lo layang-layang di udara ya. Terus di bawah ada orang lagi makan bakso ya kan. Yang pesan bakso urat siapa Pak? Saya pesan terima kasih.